Oke, akhirnya saya muncul juga di depan kamera mungkin setelah sekian lama. Sebenarnya saya ada rencana untuk muncul seperti ini, tapi nunggu 1 juta minimal 500.000 subscriber dan nggak nyampe-nyampe untuk saat ini. Tapi berhubung ada satu tema yang mungkin ingin saya bahas dan tidak mungkin saya bahas di episode Tokuvex yang seperti biasa, tentang terkait apakah saya akan menjual channel ini. Yuk kita mulai. Ikut dong. Apakah saya akan menjual channel Tokuvex Indonesia? Mungkin teman-teman harus mulai dari awal dulu. Saya membangun channel ini setelah Instagram Tokuvex yang pertama hilang. Iya, benar. Tokuvex memulai semuanya dari Instagram. Sekitar tahun 2016 sampai 2018, saya mengumpulkan 16.000 sampai 20.000 followers dan hilang begitu saja entah kenapa. Dan kemudian saya membangun lagi akun Instagram yang baru. Artinya dari periode 2016 sampai 2018, Tokuvex itu sudah lumayan punya nama dalam ranah tokusatsu. Dan ketika tahun 2018 saya mencoba untuk membuat video pertama saya di YouTube, yakni tentang Lupin Ranger versus Pato Ranger, karena waktu itu adalah premier dari serial Sentai tersebut. Dan gak disangka-sangka videonya juga mulai mendapat banyak perhatian karena Tokuvex sebelumnya sudah lumayan dikenal oleh komunitas tokusatsu. Walaupun masih sangat kecil, tapi lumayan saya sangat bangga dengan pencapaian itu. Itu pun kalau disebut sebagai pencapaian. Ya artinya saya cukup senang karena akhirnya hobi saya bisa tersalurkan. Saya bisa cerita banyak yang tidak mungkin saya bisa ceritakan itu di tongkrongan. Kalau cerita soal bola, MotoGP, tentang film-film Hollywood, bisa kamu ceritain di mana aja, di tongkrongan manapun. Tapi kalau tokusatsu ini benar-benar sangat segmented, dan memiliki Tokuvex adalah satu kesempatan yang luar biasa untuk berbagi apa yang saya pikirkan setelah saya menonton tokusatsu. Dan kenapa saya harus menjual channel ini? Karena beberapa waktu belakangan saya mendapatkan email dari beberapa orang yang menawar channel ini dengan harga-harga tertentu, bahkan mencantumkan harganya. Kita mulai dari yang satu ini. Saya akan memperlihatkan beberapa saja. Email ini dikirim oleh seseorang yang beranggapan bahwa Tokuvex itu sudah jarang banget upload. Ya daripada sudah nggak potensial, sudah nggak menjanjikan, udah jarang upload juga, ya udahlah jual aja kak. Kurang lebih seperti itulah isinya. Dan ini perlu saya sangkal sedikit karena Tokuvex Indonesia itu nguploadnya sekitar seminggu itu 2 kali, bahkan bisa 3 kali seminggu, minimal 1 kali seminggu, dan 1 bulan saya bisa menghasilkan 8 sampai 10 episode. Teman-teman semua subscriber Tokuvex Indonesia tahu akan hal itu. Dan sampai hari ini saya mengumpulkan sekitar ratusan naskah video Tokuvex yang belum saya garap menjadi sebuah video. Ya, saya bisa menulis 2-3 naskah per hari, dan naskah-naskah ini tinggal tunggu waktu sampai akhirnya saya mood untuk mengerjakannya. Dan email selanjutnya adalah yang menyertakan nominal sekitar 55 juta tanpa AdSense. Saya tidak tahu maksudnya tanpa AdSense bagaimana. Apakah saya hanya menjual channel tanpa akun AdSense-nya atau bagaimana, saya tidak mengerti. Yang jelas nominal ini cukup fantastis, namun perlu saya garis bawahi sedikit bahwa untuk membangun sebuah channel, ketika kamu punya uang sejumlah itu, kamu hampir bisa melakukan banyak hal. Pertama, untuk membeli perangkat-perangkat rekaman atau kamera yang lebih bagus, komputer PC atau laptop yang lebih bagus, bahkan untuk membayar Google Ads, paid promote, untuk mengiklankan channel kamu supaya lebih besar lagi. Tetapi kan itu caranya nggak instan, nggak cepet. Lebih gampang kan beli aja, sudah ada subscribernya, sudah ada viewersnya. Kita bicara seandainya ketika Tokuvex dijual dan dijalankan dengan nama berbeda, tema yang berbeda, video-videonya juga tidak sama seperti video Tokuvex sebelumnya, apakah itu adalah jaminan di mana viewers dan subscribernya akan tetap sama atau bertambah daripada sebelumnya? Bisa jadi, tapi kan belum tentu. Ya tapi kan kalau orangnya kreatif bisa aja. Ya justru itu, kalau orangnya kreatif ngapain beli channel? Kan bisa bangun dari awal dan mendapatkan atensi yang lebih besar. Jadi bukan jaminan juga. Ya saya sih pernah mendengar ada beberapa pihak yang menjual channelnya kemudian berganti nama, berganti tema, dan tetap bertahan sampai sekarang. Iya ada, tapi kan tetap bukan jaminan ketika kamu membeli channel dengan uang yang sangat besar. Mending dimanfaatkan untuk kreativitas kamu, ya kan? Dan selain dari hobi-hobi saya yang tersalurkan, saya juga mendapatkan finansial yang lebih baik, lebih memadai daripada sebelum-sebelumnya. Sejak kurang lebih 6 atau 7 tahun yang lalu sampai hari ini, saya bisa mensupport keluarga saya, membiayai istri saya. Ya, saya sudah menikah tentunya. Saya udah nggak jomblo ya. Dan artinya kalau saya harus kehilangan Tokuvex, sumber penghasilan tambahan saya kan pasti akan berkurang. Kan kasihan istri saya, karena saya juga harus membayar listrik, wifi, telepon, atau bahkan mempersiapkan kelahiran anak saya suatu saat.
amin, agak susah untuk menjual channel ini gitu. Mungkin juga mustahil. Dan juga mungkin saya harus berpikir ribuan kali untuk menjual channel ini demi uang 55 juta yang saya dapat cuma sekali. Dan tentu saja jika saya berbicara tentang naskah-naskah atau teks Tokufax yang belum saya garap, banyak sekali yang ingin saya bicarakan ke depannya, dan Tokusatsu itu belum mati sampai hari ini. Dan artinya ini adalah tema yang potensial, belum terlalu banyak. Walaupun saya menyaksikan banyak sekali teman-teman yang mulai membuat channel tentang Tokusatsu. Saya tidak pernah menganggap mereka sebagai saingan, saya menganggap mereka adalah rekan-rekan yang kreatif, yang artinya saya tidak sendirian di tema ini. Ternyata masih banyak orang-orang yang mencintai Tokusatsu dan mampu menyajikan ide-idenya lewat video di YouTube. Dan lewat Tokufax saya juga mengenal banyak sekali orang-orang yang luar biasa. Contohnya seperti Mas Ridwan dari Captain Justice ya. Dia seorang kreator tokusatsu lokal indie yang luar biasa, yang menggunakan budgetnya sendiri tanpa sponsor. Saya pernah ngobrol sama beliau, Mas Ridwan, yang artinya beliau sangat mandiri secara finansial dan berhasil mewujudkan impiannya untuk membangun tokusatsu dengan segenap kemampuan yang dia miliki. Kemudian saya mengenal beberapa entrepreneur muda yang tokusatsu adalah sebagai inspirasi produk-produk mereka. Jadi luar biasa sekali. Di mana dalam usia yang sangat muda, bahkan usia mereka mungkin jauh sekali di bawah saya, tapi sudah bisa melampaui apa yang saya bisa kerjakan pada usia saat itu. Bayangkan, umur 25 saya sendiri belum bisa membangun bisnis, mereka sudah. Artinya, entrepreneur UKM-UKM ini sangat luar biasa melampaui kemampuan Tokufax sendiri. Dan mengenal mereka adalah kesempatan yang luar biasa bagi saya. Saya dapat teman-teman baru, saya dapat masukan baru, saya dapat sahabat-sahabat baru. Jujur saja saya merantau dari Kalimantan ke Jakarta, dan artinya saya harus memulai semua dari awal, dan saya mendapat teman-teman baru di Jakarta karena Tokufax yang saya bangun setelah sekian tahun. Dan jika saya harus tutup channel atau menjual channel ini, artinya saya harus kehilangan kesempatan-kesempatan yang mungkin bisa saya dapatkan lebih besar di masa depan. Kurang lebih seperti itu. Jadi bisa dibilang Tokufax hampir tidak ternilai bagi diri saya. Entah bagaimana dari teman-teman subscriber Tokufax Indonesia yang dari dulu setia banget nonton, terima kasih banget. Saya tahu video saya banyak sekali kekurangannya, banyak sekali yang perlu diperbaiki dari tahun ke tahun, dan pastinya akan terus berbenah, dan saya masih butuh Tokufax untuk melakukan pembenahan-pembenahan semacam itu. Dan buat para pengirim yang menawar harga untuk channel Tokufax, mohon maaf, dan mohon maaf juga ketika saya membalasnya agak emosional atau bagaimana. Jujur saya kaget, beberapa bulan ini banyak sekali email-email semacam itu. Ya entah itu jujur atau itu berupa fraud atau penipuan, saya tidak menuduh, yang artinya saya hanya berhati-hati. Sekali lagi mohon maaf. Ya udah itu aja. Mungkin kedepannya Tokufax bakal muncul di depan kamera seperti ini lagi dengan bahasan yang lebih beragam lagi, mungkin bacain komen atau segala macamnya. Ada rencana ke situ. Terima kasih sudah menonton. Salam Tokufax Indonesia.